Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum bisnis mengenai hukum perusahaan yang akan dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu Aulia Regita Cahyadi dengan NIM 21105210022. Lutfi Jamiatul Qimah dengan NIM 211021023 dan juga Aisyah Prameswari Sayyidina dengan NIM 21105210028. Ada 3 hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian dan sumber hukumnya. Kedua, perusahaan perseorangan. Ketiga, perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu mazhab, firma, dan CV. Pengertian perusahaan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Profesor Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini, Molengraf memandang perusahaan dari sudut ekonomi. Secara umum, perusahaan adalah suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Pengertian hukum perusahaan. Hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan ialah hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD ditambah dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan. Sumber hukum perusahaan. Dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Hukum perusahaan terdiri dari kaidah atau ketentuan yang berdasarkan dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Dasar hukum perusahaan adalah perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUH Perdata. 2. Kontrak perusahaan disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Kontrak perusahaan ini yang akan memberikan pertimbangan tentu sekaligus secara jelas akan mempengaruhi keputusan, karena secara tidak semua menyangkut kontrak dan ketentuan telah tercantum dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha ketika peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Kebiasaan yang menjadi acuan bagi perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang A, perbuatan yang bersifat perdata, yang B, mengenai hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, yang C, tidak bertentangan dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya, yang D, diterima oleh semua pihak secara sukarela karena telah dianggap sebagai hal yang logis dan patuh. Yang
Yang ke-E, menerima dari berbagai akibat hukum yang dikehendaki oleh semua pihak. Selanjutnya, perusahaan perseorangan. Dalam bahasa Inggris, solo trader atau solo proprietorship artinya yaitu suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Menurut para ahli seperti Muhammad Hatta, perusahaan perseorangan adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh dan dikelola oleh seorang pengusaha. Yang kedua, menurut Murti Sumarai dan John Supriyatno, perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, di mana tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisah modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Perusahaan perseorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Perusahaan perseorang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali yang pertama, jika perusahaan tersebut diurus atau dijalankan atau dikelola pribadi, pemiliknya hanya mempekerjakan anggota keluarga. Yang kedua, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. Ketiga, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan. Yang A. Persiapan. Yang pertama, menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan. Yang kedua, menentukan calon nama perusahaan. Ketiga, menentukan tempat kedudukan perusahaan. Keempat, menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan tersebut. Yang B, mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akte notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Ciri-ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Yang pertama, relatif mudah didirikan dan dibubarkan serta sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanyalah pemungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri karena pemilik perusahaan adalah individu. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau tergantung pemiliknya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Kelebihannya, keuntungan yang didapatkan sepenuhnya menjadi pemilik usaha. Yang kedua, dalam hal mengambil keputusan tergolong cepat. Yang ketiga, sistem organisasi perusahaan yang sederhana dan murah. Yang keempat, biaya operasional relatif rendah. Yang kelima, peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan terbatas hanya untuk mencapai keuntungan perusahaan saja. Yang keenam, jaminan rahasia perusahaan terjamin. Yang terakhir, mudah mendapat modal usaha. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan ditanggung individu. Yang kedua, modal terbatas. Ketiga, kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin. Keempat, manajemen perusahaan menjadi sulit. Kelima, karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan akan sulit untuk mendapatkan jenjang karir. Syarat mendirikan perusahaan perseorangan. 1. Pemilik usaha harus memiliki sumber modal. 2. Pemilik usaha perorangan harus dapat menyusun pembukuan dengan mencantumkan poin-poin penting. 3. Pemilik usaha perorangan harus memperhitungkan pajak yang dibayarkan ke negara. Perusahaan tidak berbadan hukum. Dalam istilah hukum dikenal sebagai badan usaha tak berbadan hukum, yaitu suatu perusahaan yang dibentuk dengan tanpa memiliki sekat yang jelas antara harta pribadi pemiliknya dan aset perusahaan. Karakteristik perusahaan tidak berbadan hukum. 1.
tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum. 2. Kewenangan dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. 3. Harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, atau usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri. 4. Tidak mempunyai hak dan kewajiban. 5. Tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini, tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya, karena secara tidak langsung, mereka yang melakukan hubungan hukum. Kelebihan dan kekurangan perusahaan tidak berbadan hukum. Kelebihannya yaitu, tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Kekurangannya yaitu, ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah atau atas. Persekutuan Perdata atau Maaskap. Maaskap secara umum adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki profesi sama yang bermaksud untuk menghimpun usaha dengan nama bersama. Persekutuan Perdata adalah bentuk umum dari firma dan persekutuan komanditer. Maaskap memiliki karakter yang bersifat dua muka. Maksud dari maaskap yang bersifat dua muka yaitu, maaskap bisa untuk kegiatan yang bersifat komersial dan bisa untuk kegiatan yang bersifat non-komersial. Dasar hukum maaskap ada pada pasal 1618 sampai pasal 1652, bab ke-8 bagian 1 buku 3 KUH Perdata. Maaskap merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Ciri-ciri persekutuan perdata atau maaskap. A. Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. B. Para pihak memasukkan ke dalam persekutuan atau inbranch. C. Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Kelebihan dan kekurangan persekutuan perdata atau maaskap. Kelebihannya yaitu, modalnya berasal dari dua orang atau lebih, meningkatkan kepercayaan kreditur, keahlian dan keterampilan pengelola usahanya akan bertambah. Kekurangannya adalah, semua pengelola usaha memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, umur usaha kadang masih terbatas karena bangkrut, lemahnya pengendalian usaha karena setiap partner bertanggung jawab pada persetujuan rekan kerja lain. Jenis-jenis persekutuan perdata atau maaskap. Ada dua jenis maaskap menurut pasal 1620 KUH Perdata. 1. Persekutuan umum atau penuh. Adalah maaskap yang tidak mengadakan perincian, baik seluruhnya atau sebagian harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu. 2. Persekutuan khusus adalah maaskap yang pemasukannya dari para sekutu ditentukan secara terperinci baik seluruhnya maupun sebagian. Firma atau vennootschap onder firma. Firma berasal dari bahasa Belanda yaitu vennootschap onder firma atau perserikatan dagang antara beberapa perusahaan atau sering juga disebut dengan FA. Menurut para ahli, pertama, menurut Wery, pengertian firma adalah perseroan yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama yang tidak sebagai perseroan komanditer. 2. Menurut Willem Molengraaf, pengertian firma adalah suatu persekutuan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama, yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Secara umum, firma adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai kesepakatan. Dalam kepengurusannya, hanya terdapat sekutu komplementer atau firman
yang berperan sebagai pengurus firma. Dasar hukum firma diatur dalam pasal 15-35 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Segala yang menjadi dasar hukum maskap dan perjanjian-perjanjian antara para pihak. Tata cara pendirian firma diatur dalam pasal 22 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta persekutuan yang memuat anggaran dasar persekutuan harus didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 28 KUHD menyebutkan bahwa akta pendirian yang membuat anggaran dasar harus diumumkan dalam BNRI. Berikutnya yaitu ciri-ciri dari firma. Yang pertama, didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua yaitu pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan. Yang ketiga, risiko ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait. Yang kelima, hutang perusahaan dapat dibayar oleh harta pribadi kedua belah pihak. Yang keenam yaitu kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak. Slide selanjutnya yaitu kelebihan firma dan kekurangan firma. Kelebihan firma adalah yang pertama, sistem pengelolaan badan usaha firma lebih profesional. Yang kedua, modal awal terbilang besar karena dari patungan setiap anggota firma. Yang ketiga yaitu pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang setor, mudah mendapatkan pinjaman modal, dan yang terakhir yaitu keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota. Selanjutnya yaitu kekurangan dari firma. Yang pertama yaitu apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan. Kerugian yang kedua yaitu tanggung jawab anggota firma tidak hanya sebatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan, dan yang terakhir yaitu menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis firma. Yang pertama yaitu firma dagang atau trading partnership, yaitu firma dagang yang bergerak dalam bidang perdagangan. Kegiatan yang utamanya berfokus pada jual beli produk. Contohnya seperti Nike, Diadora, dan Crocs. Yang kedua yaitu firma non-dagang atau firma jasa, yang bergerak dalam bidang jasa. Kegiatan yang utamanya berfokus pada penjualan suatu produk berupa jasa ataupun keahlian tertentu. Contohnya firma hukum, firma akuntansi, dan konsultasi manajemen. Yang ketiga yaitu firma umum atau general partnership, yaitu setiap anggotanya memegang kekuasaan yang tak terbatas. Artinya, setiap anggotanya tuh harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan memiliki hutang dan tidak bisa membayar, maka setiap anggota wajib melunasinya dengan kekayaan pribadinya. Yang keempat yaitu firma terbatas atau limited partnership, yang mana setiap anggotanya tuh memegang sebuah kekuasaan yang terbatas. Contohnya firma sumber rezeki, firma multi marketing, dan firma Indo Eternity. Langkah-langkah mendirikan firma adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pihak menyiapkan akta yang di dalamnya memuat berdasarkan pasal 26 KUHD. Pertama, nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri firma. Yang kedua, nama firma yang akan didirikan dan tempat kedudukan firma. Yang ketiga, keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan firma di kemudian hari. Yang keempat, nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama firma. Yang kelima, saat mulai dan berakhirnya firma. Dan yang keenam, klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan firma. Langkah yang kedua yaitu akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan pasal 22 KUHD. Langkah ketiga yaitu akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma berkedudukan berdasarkan pasal 23 KUHD. Dan langkah yang terakhir yaitu akta yang telah didaftarkan ke pengadilan negeri selanjutnya diumumkan dalam berita negara. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditar atau Komanditar Vennootschap,
yaitu persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang selaku aset dan modal perusahaan kepada seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai pemimpin atau pengurus. Pengaturan CV di dalam pasal 19, 20, dan 21 KUHD, yang mana konstruksi dari persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung menanggung atau bertanggung jawab untuk keseluruhan pada satu pihak dan satu atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Di dalam struktur organisasi persekutuan komanditer terdapat dua bagian, yaitu yang pertama sekutu aktif atau sekutu komplementer selaku pengurus, yang kedua sekutu pasif atau sekutu komanditer selaku pihak penyerta modal. Dasar hukum CV sama dengan dasar hukum firma, yakni pasal 15 sampai 32 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Perjanjian antar pihak. CV memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Ciri-ciri dari CV yang pertama yaitu memiliki modal yang besar karena berasal dari berbagai pihak. Yang kedua, didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, CV hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia sendiri dan tidak boleh ada campur tangan warga negara asing dalam modal dan kepemilikannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis CV. Yang pertama, persekutuan komanditer murni yang di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Jenis yang kedua yaitu persekutuan komanditer campuran, yang mana jenis persekutuan yang berasal dari firma yang memerlukan modal tambahan. Jenis CV yang ketiga yaitu persekutuan komanditer bersaham, yaitu persekutuan yang mengeluarkan saham tapi tidak diperjualbelikan. Sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan saham tersebut dikeluarkan untuk mencegah pembekuan modal. Kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan dari CV yang pertama yaitu dalam proses pendiriannya tergolong mudah dalam mendapatkan modal perbankan karena lebih dipercaya, modal yang terkumpul nilainya cukup besar. Selanjutnya itu sebagai tempat menanam modal, CV atau persekutuan merupakan pilihan yang cenderung lebih baik. Kelebihan selanjutnya yaitu kebutuhan dapat lebih mudah untuk dipenuhi, manajemennya mudah untuk berkembang, dan kemampuan manajemennya lebih besar. Serta yang kelebihan terakhir yaitu resiko dalam pendirian perusahaan ditanggung bersama-sama oleh seluruh sekutu. Tantangan dari CV yang pertama yaitu mudah terjadinya konflik antara para sekutu yang terdapat di dalam CV. Yang kedua, sebagai sekutu yaitu sekutu aktif, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekutu lainnya, yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer. Selanjutnya yaitu kekuasaan dan pengawasan bersifat kompleks. Selanjutnya, apabila terjadi kerugian perusahaan terbebani hutang, maka semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama. Selanjutnya, operasional dari CV sangat tergantung kepada sekutu aktif, sehingga kelangsungan hidup usaha tidak menentu karena banyak bergantung kepada sekutu aktif dan sekutu komplementer. Yang selanjutnya yaitu modal-modal yang telah disetorkan kepada perusahaan sangat mudah untuk ditarik kembali. Langkah-langkah dalam mendirikan CV, yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang pertama, membuat kesepakatan antara pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer atau CV. Yang kedua, menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV. Yang ketiga, menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV. Yang keempat, menentukan tempat kedudukan CV. Yang kelima, menentukan pihak yang akan bertindak selaku anggota aktif dan pihak yang akan bertindak selaku anggota pasif. Dan yang keenam, yaitu menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perserikatan komanditer tersebut. Langkah yang selanjutnya yaitu pendaftaran ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV. Dan langkah yang terakhir yaitu pendaftaran ke pengadilan negeri untuk memperkokoh posisi CV. Selanjutnya, kesimpulan. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
Perusahaan atau badan usaha terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sebuah perusahaan dapat dikatakan berbadan hukum bila memiliki unsur-unsur seperti ini. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang dipisahkan. Kedua, mempunyai tujuan tertentu. Ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Keempat, adanya organisasi yang teratur. Kelima, proses pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum KUHD ditambah dengan sebuah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusahaan. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, maka sebagai dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang adalah hukum khusus terhadap hukum perdata yang sifatnya lex generalis, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Saran, sebuah perusahaan harus memenuhi semua persyaratan yang sudah tercantum dalam KUHD maupun KUHS. Selain itu, manajemen yang baik juga merupakan unsur yang sangat penting agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan dalam persaingan dunia usaha yang semakin kuat. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.